Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat semua dan tidak kurang suatu apapun ya. Oke teman-teman, kali ini kita bertemu lagi dengan obrolan yang masih juga tentang sawit ya teman-teman. Di video saya kemarin yang terakhir kita membahas tentang seberapa sih cuan yang dihasilkan dari kebun 1 hektar ya. Nah, untuk kali ini masih membahas tentang potensi hasil sawit, tetapi dengan lahan yang kurang maksimal ya teman-teman. Ini supaya teman-teman bisa ada perbandingan ya. Kenapa sih saya membahas ini lagi ya? Jadi tujuannya adalah supaya teman-teman itu mengerti dan paham bahwa hasil sawit itu tidak semuanya sama ya. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari kebun sawit. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas ya. Nah, ini kameranya kita pindah pakai kamera belakang ya teman-teman. Ini saya sudah berada di kebun sawit yang dengan kondisi lahan yang kurang maksimal ya. Jadi kondisi lahan ini adalah lahan yang sering tergenang air atau sering banjir ya teman-teman. Nah, bisa dilihat pohonnya juga berwarna agak kekuningan, kurang maksimal dia dalam menyerap unsur hara ya teman-teman. Untuk tanahnya sendiri ini adalah lahan gambut ya teman-teman, dimana biasanya lahan gambut yang sering terendam dia akan mempunyai tingkat keasaman tanah yang tinggi ya. Bisa kita lihat untuk tanahnya berwarna kekuningan seperti karat. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman. Jadi tanahnya itu dia akan seperti karat seperti ini ya. Nah, itu menunjukkan bahwa tingkat keasaman di lahan ini cukup tinggi ya teman-teman. Memang untuk menurunkan keasaman tanah bisa dilakukan dengan aplikasi dolomit. Tetapi kalau dia dalam kondisi yang sering banjir dan terendam seperti ini, pengaplikasian dolomit pun tidak akan berdampak maksimal ya teman-teman. Dari luasan kebun 1 hektar ini menurut pemiliknya dalam 1 kali panen hasil yang didapat hanya berkisar antara 500 kilo sampai 800 kilo ya. Kita lihat pohonnya teman-teman. Pohon ini sudah berumur 10 tahun ya teman-teman. Jadi seharusnya kalau untuk pertumbuhan pohon yang normal dia sudah lebih tinggi dari ini, dan tentunya buah yang dihasilkan pun sudah di atas 15 kilo, mungkin ada yang sampai 25 kilo ya. Tapi ini terlihat buahnya mungkin hanya sekitar bobot 5-7 kilo ya teman-teman semua. Nah, jadi ya dalam 1 hektar pastinya tidak akan mampu mencapai panen dengan tonase yang standar ya teman-teman. Sebenarnya ini sudah dilakukan penggalian parit teman-teman semua. Sudah dilakukan pembuatan parit untuk meninggikan di sekitar pohon sawitnya ya. Hampir merata nih teman-teman. Semuanya agak kekuning-kuningan pohonnya. Sebenarnya ini bibitnya adalah bibit unggul. Ini adalah bibit Sriwijaya teman-teman. Seharusnya dengan lahan yang maksimal potensinya kurang lebih aja dengan bibit unggul yang lain ya teman-teman.
Kita lihat ke pohon yang lain. Untuk pohon ini malah lebih kecil ya buahnya dari yang tadi teman-teman. Kalau untuk buah seperti ini mungkin ini hanya sekitar 3 atau 4 kilo ya per tandannya. Jadi sayang sekali ya teman-teman. Ternyata bibit unggul pun kalau ditanam di lahan yang tidak mendukung, potensi hasilnya pun tidak akan bisa maksimal ya teman-teman semua. Jadi kalau kita memang belum paham tentang sawit teman-teman, yang paling utama dan perlu teman-teman ketahui, seandainya teman-teman ingin memulai ataupun mau membeli lahan yang sudah ditanami sawit ya, teman-teman bisa cek langsung kondisi tanahnya teman-teman semua. Kalau memang tanahnya mirip-mirip seperti ini, kalaupun dia nanti ada hasilnya, tentunya hasilnya mungkin hanya separuhnya ya, setengahnya dari hasil yang bisa dicapai oleh kebun-kebun dengan kondisi lahan yang bagus. Nah, baik teman-teman semua, saya rasa untuk kali ini sudah cukup ya. Semoga ini bisa jadi informasi tambahan untuk teman-teman semua yang ingin berkebun sawit ataupun yang ingin beli kebun sawit, supaya teman-teman bisa mengetahui ya untuk lahan-lahan seperti ini, potensi hasilnya nanti itu tidak akan bisa mencapai potensi maksimal, tidak akan tercapai produksi maksimalnya karena pengaruh lahan dari kebun ini ya teman-teman. Nah itu tadi teman-teman semua pembahasan kita hari ini. Semoga dengan pembahasan kita untuk hari ini teman-teman semua bisa mengerti dan paham ya, bahwa dalam berkebun sawit ini tidak bisa kita hanya mengandalkan bibit saja ya. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi untuk keberhasilan kita dalam berkebun sawit teman-teman. Semoga pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih untuk yang subscribe, like, dan komen. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pembahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.